Gimana caranya kita bisa meningkatkan kinerja, semangat, spirit orang-orang di tempat kerja kita, sekaligus juga meningkatkan produktivitas di organisasi atau unit tempat kita bekerja. Nah, ada satu buku yang sebenarnya sangat menginspirasi, yaitu buku yang berjudul Kung Ho, yang ditulis oleh Ken Blanchard bersama dengan Sheldon Bowles di tahun 1998. Buku ini udah berumur 20 tahun lebih. Tapi, buku ini masih tetap perlu menjadi sebuah spirit yang luar biasa, dan baru-baru ini saya bahkan secara khusus diminta untuk memberikan sharing seminar yang terkait dengan spirit dari buku ini. Nah, buku ini adalah sebuah buku dalam bentuk fables. Itu adalah sebuah bentuk cerita, kisah yang digabungkan dengan beberapa inspirasi yang menarik. Jadi bacanya juga nggak terlalu susah. Dan itulah menarik dari buku-buku karangannya Ken Blanchard, salah satu penulis yang saya sukai. Beliau adalah yang menulis buku One Minute Manager dan beberapa buku yang sejenis. Nah, Ken Blanchard bersama dengan Sheldon Bowles sebelumnya sudah pernah menulis buku yang judulnya Raving Funds sebelum menerbitkan buku Kung Ho ini. Nah, bicara mengenai Kung Ho yang diambil dari bahasa Chinese ini adalah bicara mengenai teamwork. Sebenarnya kata Kung Ho atau Kung Ho ini maknanya adalah working together atau bekerja bersama-sama. Tapi jauh lebih dalam lagi, spirit Kung Ho ini adalah spirit bekerja bersama-sama tapi penuh dengan semangat dan antusiasme yang luar biasa. Nah, buku ini bercerita tentang seorang namanya Peggy Sinclair, seorang GM di sebuah pabrik yang namanya Welton Work yang mengalami kemerosotan. Sampai 1.500 lebih karyawan harus dirumahkan. Kemudian Sinclair ditantang bagaimana caranya dalam waktu yang pendek mengubah produktivitas pabrik ini. Dan dia punya beberapa manajer. Nah, di antara para manajer ini ada satu manajer yang jadi perhatiannya Peggy. Namanya Andy Longclaw, karena produktivitas yang bagus, bekerja dengan penuh semangat dan antusiasme yang luar biasa. Nah, Andy Longclaw inilah yang menjadi tempat di mana Peggy kemudian banyak mengajak berdiskusi. Dan yang menariknya adalah Andy Longclaw ini adalah seorang manajer yang pakai motor ke kantor, gayanya agak santai, dan si Andy ini punya bapak yang kemudian mendidik dia. Dan mereka latar belakangnya adalah suku Indian Amerika. Jadi suku pribumi Indian di mana filosofi dari bapaknya itu memberikan pengaruh yang luar biasa dengan cara dia mengurusi bagian pabriknya. Andi ini di bagian finishing di pabrik itu. Dari semua unit mereka lah yang paling luar biasa. Nah, kisah di dalam buku ini bercerita bagaimana Peggy kemudian dibawa jalan-jalan ke hutan, dan disitulah yang menarik dari buku inilah filosofi tentang produktivitas, bagaimana caranya bekerja dengan lebih luar biasa itu diberikan melalui filosofi 3 binatang. Filosofi pertama adalah filosofi dari tupai. Tupai bekerja dengan sebuah tujuan yang jelas, sebuah tujuan yang mulia. Tupai bekerja siang dan malam karena tupai tahu bahwa dia perlu mengumpulkan makanan-makanan di masa sebelum musim dingin tiba. Karena ketika musim dingin susah cari makanan, rumput-rumput tertutup oleh salju sehingga nggak gampang untuk menemukan makanan. Jadi dikatakan filosofi tupai ini adalah bekerja dengan sebuah tujuan yang jelas, makna yang jelas, nilai yang jelas. Tupai mengerti, tupai paham kenapa dia harus melakukan pekerjaan itu. Bukan karena dia suruh, tapi karena dia tahu manfaat dan makna dia melakukan pekerjaan itu. Dan itulah yang membuat tupai melakukan pekerjaan itu dengan ikhlas, dengan sukarela. So, inspirasinya di tempat kerja. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang di tempat kerja kita punya share visi yang sama? Apakah orang-orang yang bekerja di tempat kerja kita mengerti kenapa sih kita harus melakukan pekerjaan ini? Manfaatnya apa? Tujuannya apa? Prinsip yang kedua dari Kung Ho adalah prinsip tentang bagaimana seekor berang-berang melakukan pekerjaannya. Ini adalah seekor binatang dengan kemampuan arsitektur yang luar biasa. Binatang ini punya kemampuan untuk membangun dam itu kayak bendungan dengan menggunakan ranting-ranting pohon. Begitu luar biasanya. Bahkan saking luar biasa itu sampai bisa membendung sungai. Disitulah koloninya itu bisa tinggal, bisa hidup. Ini bicara tentang filosofi bekerja, filosofi mandiri, independen, filosofi saling mempercaya dan bisa dipercaya. Artinya begini, di dalam sebuah pekerjaan yang bagus, masing-masing harus mengerti apa tugasnya, apa yang harus dia kerjakan. Dan ketika dia sudah tahu tentang pekerjaannya, dia melakukan amanah pekerjaan yang sudah diberikan kepada dia dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga apa? Teman-temannya tidak perlu lagi khawatir, dia melakukan pekerjaannya atau enggak ya. Tapi di sisi lain, para pemimpin pun memberdayakan dan mempercayakan bahwa tugas itu bisa dikerjakan oleh timnya. Dan arti filosofi berang-berang ini memberikan kepada kita otonomi yang jelas,
untuk melakukan pekerjaan, dan akhirnya pekerjaan yang diserahkan pun bisa diselesaikan. Dan bagian inilah yang membuat sebuah pekerjaannya jadi menyenangkan. Karena orang bisa dipercaya, orang mempercayai, dan orang punya kemandirian untuk menuntaskan pekerjaannya. Yang ketiga adalah filosofi angsa liar. Yang menarik dari filosofi angsa liar ini diceritakan bagaimana angsa liar itu bisa terbang beratus-ratus kilometer jauhnya dalam sebuah formasi yang disebut dengan formasi V. Itu sampai diteliti oleh para ahli tentang burung. Bagaimana mereka bisa bergantian, mereka bisa terbang sambil beristirahat, dan itu yang bisa membuat mereka terbang begitu jauhnya. Tapi yang menarik dari filosofi ini adalah pada saat ketika mereka terbang, mereka akan mengeluarkan suara-suara teriakan, motivasi kepada teman-teman yang di depannya untuk bergerak. Dan inilah yang dikatakan spirit supportnya para angsa liar yang luar biasa. Di dalam organisasi pun kita butuh seperti itu. Saling memberikan support, saling memberikan motivasi, saling memberikan energi. Dan itu yang membuat kita ketika melakukan pekerjaan kita merasa penuh semangat sukacita. Karena teman-teman kita mendukung, ada kata-kata positif, bukan menghina, bukan nyinyiran. Dan itu yang membuat kita penuh semangat menyelesaikan pekerjaan kita. Aplikasinya di dalam pekerjaan. Apakah para pemimpin memberikan energi, memberikan support, memberikan afirmasi? Dan teman-teman yang lain bagaimana? Lingkungan kerjanya seperti apa? Jangan-jangan betul-betul melemahkan semangat ketika orang melakukan sesuatu, ada yang nyir-nyir. Ngapain melakukan pekerjaan seperti itu? Dan itu kan lingkungan yang betul-betul melemahkan semangat. Makanya di bagian terakhir dari buku ini ada sebuah rumusan yang diambil dari rumusnya Albert Einstein. E sama dengan MC kuadrat. E itu adalah enthusiasm, semangat, spirit, sekaligus keceriaan. Maka untuk bersemangat butuh 2C. C pertama adalah cash. Cash itu bicara mengenai uang, bicara mengenai gaji. Tapi itu nggak cukup. Butuh C yang kedua, congratulations. Selamat spirit. Mengikuti kembali prinsip tentang angsa liar tadi. Bagaimana di tempat kerja selain kita mendapatkan uang, kita juga mendapatkan penguatan, kita juga mendapatkan afirmasi, kita juga mendapatkan semangat dari orang-orang di sekitar kita. Nah, ini yang dibutuhkan. Dan di dalam memberikan congratulation ini ada satu prinsip yang disebut dengan true. Pertama-tama T, timely. Waktunya pas. Ketika orang melakukan sesuatu yang luar biasa, ayo dong, kasih semangat. Timely, waktunya pas. Yang kedua L, responsif. Orang secara aktif langsung memberikan pujian atau semangatnya. Berikutnya adalah U, unconditional. Jadi ketika memberikan semangat, memberikan pujian, nggak ada embel-embelnya. Dan terakhir adalah E, enthusiastic. Jadi pada waktu ketika memberikan pujian, semangat itu dilakukan dengan antusiasme yang sesungguh-sungguhnya, nggak pura-pura. Ingat dengan kata true, timely, responsif, unconditional, dan enthusiastic. Nah, inilah buku tentang Kung Ho ini yang akhirnya kemudian bisa membantu sebuah tempat kerja yang tadinya udah mau ditutup, ya udah mengalami banyak PHK, akhirnya bisa mengalami turnaround karena filosofi dari suku Indian ini. Menarik bukan? Nah, semoga spirit dari Kung Ho ini bisa menjadi renungan buat kita. Bahwa ketika tempat kita kerja kehilangan semangat, jangan-jangan ada elemen-elemen seperti itu yang hilang. Ketika seorang pimpinan tidak membuat sebuah tempat kerja menjadi lebih bagus, jangan-jangan ada bagian-bagian dari 3 spirit ini. Spirit supai, spirit si berang-berang, atau spirit si angsa liar ini yang missing atau hilang dari tempat kerja kita. Oke, semoga dengan spirit Kung Ho ini, sebuah buku lama, masih tetap bisa membakar, bisa memberikan spirit di tempat kerja kita. Dari saya Anthony Dio Martin, salam antusias.